few moments later. Jika seseorang tidak memberikan senyummu, maka berikan senyummu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama saya Tika Rahma dengan NIM 12140323589. Dan saya Malika Azahra dengan NIM 12140322046. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan sebuah materi, yaitu mata kuliah riset media. Dengan materinya yaitu metode kontemporer. Kita langsung mulai ke materinya nggak sih? Kira-kira Lala tahu nggak sih apa itu metode kontemporer? Jadi, metode kontemporer adalah metode masa kini, relatif natural, dan relatif berkembang. Juga, metode kontemporer ini adalah inovasi dari metode-metode terdahulu. Kira-kira metode kontemporer itu ada yang macam sih? Jadi, metode kontemporer ini ada 3 macam. Yang pertama, ada metode respon fisik total, yang kedua ada komunikatif, dan yang ketiga ada natural. Nah, nanti kita akan bahas apa-apa aja dari macam-macam jenis tadi, yang respon fisik total, natural, dan juga komunikatif. Jadi, respon fisik total itu adalah suatu metode pengajaran bahasa yang dibangun berdasarkan koordinasi sebuah tindakan praktek. Dan metode ini berupa pengajaran bahasa melalui tindakan fisik, di mana bahasa diajarkan dengan cara mengaktifkan gerakan tubuh seluruhnya. Pada proses pembelajaran metode ini yaitu ketika guru memberikan perintah kepada beberapa peserta didik dan kemudian memperagakannya secara bersama-sama. Nah, kayak contohnya ada guru memperagakan angka 1 dan mereka semua memperagakan secara bersama-sama seperti itu. Dan selanjutnya, ketika peserta didik mendemonstrasikan perintah dalam pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik belajar membaca dan menulis perintah. Selanjutnya ada peserta didik belajar memberikan perintah. Seperti itu mau pada fase pembelajaran kita dalam metode respon fisik total. Jadi pembahasan selanjutnya adalah komunikatif. Apa sih komunikatif itu? Nah, komunikatif itu adalah metode yang memfokuskan pada kemampuan siswa untuk berkomunikasi dan menjadikan siswa aktif sehingga terjadilah pembelajaran bahasa. Selanjutnya kita akan jelasin apa sih itu natural. Metode natural ini atau sering juga disebut sebagai metode langsung, yaitu metode yang diarahkan pada keberhasilan dalam bahasa target dengan mengenal kosakata dan kalimat sehari-hari, menggunakan komunikasi instan dan tata bahasa yang diajarkan secara induktif. Oke, jadi tadi Ra udah jelasin bagian-bagian dari metode kontemporer. Ada respon fisik total, natural, dan komunikatif. Di dalam sebuah metode pasti ada langkah-langkahnya ya kan, Mal? Ada dong. Nah, apa saja sih Mal langkah-langkahnya? Di dalam metode kontemporer itu terdapat 9 langkah-langkah ya. Nah, langkah yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang kedua ada cara-cara penyelesaian masalah. Yang ketiga ada latar belakang masalah. Yang keempat ada metode penelitian. Yang kelima ada pengumpulan data. Yang keenam ada metode triangulasi. Yang ketujuh ada analisis. Yang kedelapan metode analisis data. Dan yang terakhir itu ada sistematika penulisan masalahnya. Sebelum aku jelasin bagian-bagian dari langkah-langkah metode kontemporer itu, aku mau jelasin dulu tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian metode kontemporer. Nah, di dalam tahapannya ini tuh terdapat tiga tahapan. Yang pertama itu ada pralapangan, lapangan, dan pasca lapangan. Nah, di dalam pralapangan itu terdapat identifikasi persoalan, rancang desain penelitian, tulis proposal, urus perizinan, dan rancangan instrumen. Di bagian lapangan terdapat pengumpulan data, reduksi data, display data, interpretasi data, dan triangulasi data. Yang terakhir itu ada pasca lapangan. Di dalam pasca lapangan ini terdapat analisis, menuliskan laporan, proofreading, editing dan revisi, dan desain
dan diseminasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan langkah-langkah dalam penelitian metode kontemporer. Langkah yang pertama ada identifikasi masalah, terdapat induktif versus deduktif, the idea of novelty, theoretical gap, degree of complexity, snowballing atau thematic chain, dan pemilihan diksi atau jargon standar. Langkah yang kedua ada syarat-syarat rumusan masalah, yang terdapat pertanyaan problematik, jawaban kompleks, dan logikal argumen. Langkah yang ketiga adalah latar belakang masalah, terdapat stage of the art atau kegelisahan akademik, data pendukung, kesenjangan teoritik, sekilas setting penelitian beserta argumen, dan nalar induktif. Langkah yang keempat ada metode penelitian, terdapat jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pengecekan keabsahan data. Langkah yang kelima ada pengumpulan data, terdapat 3 metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi, data terkait dengan jawaban rumusan masalah atau fokus penelitian, instrumen penelitian berdasarkan deskriptor atau indikator penelitian, dan pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan data yang valid dan reliable. Langkah yang keenam ada metode triangulasi, yaitu terdapat triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi materi. Langkah yang keenam ada analisis. Di dalam analisis itu terdapat reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Langkah yang ke-8 ada metode analisis data, terdapat pendekatan berturut-turut, metode ilustratif, perbandingan analitik, analisis domain, mencatat pola, tema penelitian psikologis, kekelompokan, membuat metafora, perhitungan, membuat kontras atau perbandingan, variabel partisi, dan menggabungkan yang khusus ke yang umum. Nah, langkah yang terakhir itu ada sistematika penulisan, yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Di dalam bab 1 itu ada pendahuluan, di bab 2 ada kajian teori, bab 3 penjelasan setting penelitian, bab 4 analisis, dan yang terakhir bab 5 itu ada penutupnya. Wah, keren banget ya tadi Malika udah jelasin mengenai tahapan-tahapan dan juga langkah-langkahnya. Nah teman-teman semua, begitulah penjelasan pada metode kontemporer kali ini. Semoga kita bisa menjelaskan metode-metode yang lainnya di lain waktu. Dan semoga apa yang kami jelasin tadi bermanfaat bagi kami berdua juga dan bagi kalian yang nonton video ini. Bermimpilah dalam hidup, Jangan hidup dalam bermimpi. Burung Irian, burung cendrawasih. cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton video-video kami selanjutnya ya. Dadah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. dan jangan lupa share juga. Biar bermanfaat bagi yang lain juga.